Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai guys, ketemu lagi dengan aku Bima Sari di YouTube channel kita. Pada hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang kepribadian menurut Islam. Oh ya, jadi sebelum kita ke video untuk pembahasannya, kita tonton dulu video berikut ini ya. Jangan di skip karena video itu adalah sangat penting sekali. Jadi silakan ditonton teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana, sudah ditonton? Kalian sudah melihat videonya? Oke, jadi di video tersebut ada buku teori kepribadian. Kita lihat, ini adalah buku teori kepribadian. Penulisnya adalah Profesor Dr. Abdul Mujib MAG MSI. Penerbitnya adalah Raja Wali Pers. Jadi buku ini membahas tentang kepribadian menurut psikologi Islam. Buku ini asli, original. Bukunya original, asli. Jadi di dalam buku ini kita akan membahas tentang yang pertama, terdapat pendahuluan Islam sebagai disiplin ilmu. Lalu yang kedua, dasar-dasar pemahaman kepribadian Islam. Yang ketiga, struktur kepribadian Islam. Yang keempat, dinamika kepribadian Islam. Yang kelima, akan membahas tipologi kepribadian dalam Islam. Yang keenam, kepribadian mukmin. Yang ketujuh, kepribadian muslim. Yang kedelapan, kepribadian muhsin. Yang kesembilan, gangguan kepribadian dalam psikologi. Yang kesepuluh, pengembangan kepribadian Islam. Nah teman-teman, buku ini memang membahas tentang kepribadian, namun disangkut pautkan dengan psikologi Islam. Jadi psikologi itu ada yang Islam juga teman-teman, bukan hanya psikologi saja, tapi ada juga psikologi dalam Islam. Nah teman-teman, bukunya original. Ini aku belinya di penerbitnya langsung, Raja Wali Pers. Jadi kalau kalian yang mau membelinya, nanti silakan kalian mengunjungi di Shopee juga ada. Nanti akan aku cantumkan di link video ini. Lalu ada juga Instagramnya, akan aku cantumkan di link videonya teman-teman. Nanti kalian lihat saja di situ, karena bukunya sangat menarik sekali teman-teman, dan 100% original. Sebagus itu teman-teman bukunya, dan bukunya bermanfaat sekali. Jadi dari buku ini kita bisa mengetahui kepribadian di dalam Islam, lalu dinamikanya itu seperti apa, lalu macam-macam kepribadian dalam Islam teman-teman. Nah silakan diorder ya teman-teman, cek link di bawah ini. Pasti kalian sudah mengetahui apa itu tentang kepribadian. Yap, benar sekali. Kepribadian adalah ciri yang ada di dalam diri kita. Ada ciri khusus yang ada di dalam diri manusia. Jadi setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah ternyata kepribadian ini juga terdapat dalam Islam. Ada macam-macamnya di dalam Islam. Terdapat kepribadian mukmin. Nah jadi mukmin itu berarti orang yang beriman. Kata iman, percaya, seakar dengan kata amanah, terpercaya, yang merupakan lawan dari khianat dan aman, keadaan aman. Secara etimologi, iman berarti pembenaran. Tasdik, orang yang beriman adalah orang benar dalam memegang dan melaksanakan amanat, sehingga hatinya merasa aman.
Pengkhianatan terhadap amanat menjadikan kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan. Inti amanat manusia sebagaimana yang dilukiskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, tentu engkau Tuhan kami menjadi saksi. Adalah perjanjian ketuhanan atau al-mitsaq al-ilahiyah, yaitu percaya sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan. Dengan percaya pada Allah Subhanahu wa taala berarti percaya pula pada aspek-aspek yang lain yang berhubungan dengannya seperti iman kepada malaikat, kitab, rasul, dan akhir dan takdir. Kepribadian mukmin terdapat beberapa macam kepribadian lainnya, yaitu kepribadian Rabbani. Pengertian kepribadian Rabbani. Istilah Rabbani berasal dari kata Rabb yang dalam bahasa Indonesia berarti Tuhan, yaitu Tuhan yang memiliki, memperbaiki, mengatur, menambah, menunaikan, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, dan mematangkan sikap mental. Istilah Rabbani dalam konteks ini memiliki ekuivalensi dengan istilah ilahi yang berarti ketuhanan. Kepribadian Rabbani atau kepribadian ilahi adalah kepribadian individu yang didapat setelah mentransformasikan asma dan sifat-sifat Tuhan ke dalam dirinya untuk kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata. Atau dalam bahasa yang sederhana, kepribadian Rabbani adalah kepribadian individu yang mencerminkan sifat-sifat ketuhanan atau Rabbaniyah. Pada definisi di atas mengandung 3 unsur utama. Yang pertama, transformasi asma dan sifat-sifat Tuhan. Tuhan Maha Mutlak yang zatnya tidak dapat dijangkau oleh manusia. Manusia hanya dapat mengenal ma'rifah padanya melalui asma, nama-nama dan sifat-sifatnya yang tertuang di dalam Al-Quran. Karena itu, upaya transformasi pemindahan itu bukan pada zatnya, melainkan pada asma dan sifat-sifatnya. Yang kedua, ke dalam diri individu. Sebagai diri subjek, individu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus berusaha meniru asma dan sifat-sifatnya pada diri sendiri sebatas kemampuan kemanusiaannya. Mengapa kepada manusia bukan pada makhluk yang lain? Karena manusia merupakan makhluk Tuhan yang dipercaya sebagai khalifahnya di muka bumi. Sebagai mandataris, manusia harus berkepribadian sebagaimana yang dikehendaki oleh yang memberinya, yakni Tuhan. Oleh karena itu, setiap melaksanakan perbuatan baik dianjurkan membaca basmalah yang berarti atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, diinternalisasikan dalam kehidupan nyata. Kepribadian hanya dapat dinilai setelah mengaktual dalam kehidupan nyata. Potensi fitriyah yang tersembunyi berupa asma dan sifat-sifat ketuhanan harus diupayakan sedemikian rupa agar potensi itu mengaktual dengan mudah tanpa ada tekanan atau hambatan dalam aktualisasinya. Lalu, kerangka dasar kepribadian Rabbani. Menurut sabda Nabi SAW, roh itu diberikan atau bersinergi pada jasad manusia seperti jasad mengalami kesempurnaan, yaitu ketika 4 bulan dalam kandungan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Summa sawatnahu wa nafaha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sama'al wa absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat Sajdah. Berdasarkan pendapat di atas, roh yang berada di dalam diri manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sunnah hukum rohaniyah. Sunnah rohaniyah yang dimaksud adalah sunnah yang dikehendaki olehnya, sehingga aktualisasi sunnah rohaniyah itu menjadikan citra manusia seperti citranya. Citra inilah yang menunjukkan kepribadian Rabbani, satu kepribadian yang sering dengan kepribadian lainnya. Yang selanjutnya, pola kepribadian Rabbani. Terdapat 2 pola untuk menuju pada kepribadian Rabbani. Pertama, pola yang merujuk pada asma, nama-nama atau sifat-sifat Allah.
Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang indah, Asmaul Husna, yang mana nama-nama itu merupakan sifat-sifatnya yang kamal atau sempurna. Nama-nama itu diperkenalkan agar manusia mengetahui dan memahaminya. Tanpa nama-nama itu, mustahil manusia mampu mengenalnya sebab zatnya tidak akan dapat dijangkau nalar manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Sementara pada diri manusia ditetapkan fitrah citra awal penciptaan, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sementara pada diri manusia ditetapkan fitrah atau citra awal penciptaan, yang salah satunya adalah bahwa manusia memiliki unsur-unsur asma dan sifat yang luhur yang diturunkan dari asma dan sifat-sifatnya. Roh manusia secara potensial memiliki al-asmaul husna seperti miliknya. Dalam hadis yang tidak diketahui sanadnya disebut, taholaku bi ahlakil lillahi bi qadari taqati basyariyah, yang artinya berkepribadianlah kamu seperti kepribadian Allah sebatas pada kemampuan kemanusiaan. Yang kedua, pola yang merujuk pada implikasi psikologis setelah seorang beriman kepada Allah. Pola ini diasumsikan dari pemikiran bahwa individu yang beriman kepadanya akan memiliki integrasi kepribadian lebih baik daripada individu yang tidak beriman sama sekali. Inti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, yang dalam wacana psikologis berimplikasi pada integrasi diri yang sempurna. Tauhid dibagi beberapa macam, yaitu tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan penghambaan. Yang ketiga, tauhid asma dan sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai sifat-sifat dan nama-namanya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, dimensi-dimensi kepribadian Rabbani. Dimensi-dimensi kepribadian Rabbani dengan menggunakan pola al-asmaul husna sebagaimana yang dinyatakan oleh Bakhtiar memiliki 3 bagian, yaitu teoretika, psikoetika, dan sosioetika. Bakhtiar kemudian menggunakan al-asma al-husna untuk kepentingan terapi moral atau terapi spiritual melalui zikir dengan berpijak pada prinsip signifikansi ilmu numerik dan ilmu huruf tentang nama dan sifat Tuhan yang dihubungkan dengan nama dan sifat manusia. Teoretika disebut juga berkepribadian, berketuhanan, adalah bagian kepribadian Rabbani yang mendorong individu untuk berketuhanan secara baik dan benar. Sebagai pribadi yang beriman, ia memenuhi dirinya pada kekuatan spiritual dan selalu tunduk atau patuh segala titah dan hukum-hukumnya tanpa sedikit pun terselip sikap membangkang atau menyekutukannya. Psikoetika disebut juga kepribadian berkemanusiaan, adalah bagian kepribadian Rabbani yang mendorong individu untuk pembentukan diri yang berkepribadian baik. Kategori psikoetika masih menurut Laleh Bakhtiar memuat 4 bagian, yaitu terapi kepribadian dalam menarik kenikmatan sehingga menjadi keseimbangan, meliputi 7 tahap tekad dan penyerahan diri seperti Al-Jabar, Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawir. Harapan dan rasa takut seperti Al-Qabid, Al-Basit, Al-Qafid, Al-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Muzil. Ketakwaan seperti Al-Hafiz, Al-Ba'id, dan Al-Musi, dan sebagainya. Lalu, terapi kepribadian dalam menghindari bahaya sehingga
Meraih keberanian meliputi 7 tahap, salah satunya kebaikan, kerendahan hati, dan kesopanan. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Ghafar. Lalu terapi kepribadian kognitif untuk meraih kearifan meliputi 7 tahap. Salah satunya aspirasi seperti Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Aziz, Al-Mutakabbir, Al-Qahar, dan lain sebagainya. Pemusatan jiwa dengan keadilan. Sosioetika disebut juga kepribadian bersosial. Adalah bagian dari kepribadian robani yang mendorong individu untuk hidup berkepribadian sosial secara baik. Sebagai makhluk sosial, ia hidup bukan hanya untuk kepentingan kepribadian atau kepentingan pribadi, melainkan untuk ramah bagi sesamanya. Kategori sosioetika masih menurut Laleh Bakhtiar memuat 10 bagian, yaitu kebangkitan sosial dengan mengosongkan hati dari segala sesuatu kecuali hasrat mendekatan diri kepada Allah, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, dan Al-Mutakabbir. Lalu memasuki proses kreatif seperti Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghafar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Razak, Al-Fattah, dan Al-Alim. Lalu mengajak ke arah positif dan mencoba mencegah perkembangan yang negatif seperti Al-Qabid, Al-Basit, Al-Qafid, Al-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Muzil, Al-Sami, Al-Bashir, Al-Hakam, Al-Adaw, Al-Latif, dan Al-Khabir. Membina kepantasan kepribadian seorang monoteis yang berbudaya religius seperti Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Sakur, Al-Ali, Al-Qabir, Al-Hafiz, Al-Muqit, dan Al-Hasib. Menggunakan kekuatan spiritual untuk menolong sesama seperti Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'id, Al-Syahid, dan Al-Haq. Pengemban amanat Allah, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mu'di, dan Al-Mu'id. Menyempurnakan persepsi naluriah melalui pembinaan kepribadian mulia seperti Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, dan Al-Somad. Menyempurnakan motivasi naluriah melalui tindakan mulia seperti Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muqahhir. Menuju pengabdian dengan mengabdikan diri kepada ciptaan Allah seperti Al-Ra'uf, Malik, Al-Mulk, Al-Jalal, Al-Ikram, Al-Muqsah, Al-Jama', Al-Ghana. Mengabdi sebagai penunjuk atau guru sebagai sesama seperti Al-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Waris, Al-Rashid, dan Al-Sa'id. Untuk bentuk kepribadian robani, seluruh karakter, sifat, dan tipologi manusia dapat dilihat di dalam satuan-satuan Al-Asma'ul Al-Husna. Dengan merujuk pada bilangan Asma'ul Husna, maka tipe manusia seharusnya dibedakan menjadi 99 tipe. Tak satu pun tipe manusia keluar dari satuan-satuannya. Sebab jika tidak terencana atau jika tidak tercover di dalamnya, berarti penciptaan manusia tidak beraturan atau terencana, dan hal itu menyalahi sunnah Allah. Sunnah Allah senantiasa tetap dan konsisten menurut kadar, ukuran, dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk masalah tipologisasi manusia terhadap Al-Asma Al-Husna. Indikator tipologi kepribadian robani melalui pola Al-Asma Al-Husna adalah sebagai berikut. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Maharaja, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Terpercaya, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kehendaknya tidak diingkari, Maha Memiliki kebesaran, Maha Pencipta, Maha Mengadakan hari dari tiada, Maha Pembuat bentuk, Maha Pengampun, Maha Perkasa, Maha Pemberi, Maha Pemberi rizki, Maha Pembuka, Maha Mengetahui, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan, Maha Merendahkan, Maha Meninggikan, Maha Memuliakan, Maha Menghinakan, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Memutuskan hukum, Maha Adil, Maha Lembut, Maha Mengetahui, Maha Penyantun, Maha Agung, Maha Pengampun, Maha Menerima syukur,
maha tinggi, maha besar, maha pelestari, maha pemelihara, maha pembuat perhitungan, maha luhur, maha mulia, maha pengawas, maha pengabul, maha luas, maha bijaksana, maha mencintai atau dicintai, maha mulia, maha membangkitkan, maha menyaksikan atau disaksikan, maha benar, maha mewakili, maha kuat, maha kokoh, maha melindungi, maha terpuji, maha menghitung, maha memulai, maha mengembalikan, maha menghidupkan, maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, maha menemukan, maha mulia, maha tunggal, maha dibutuhkan, maha kuasa, maha mendahulukan, maha mengakhirkan, maha pertama, maha terakhir, maha nyata, maha tersembunyi, maha memerintah, maha tinggi, maha dermawan, maha penerima taubat, maha mengancam, maha pemaaf, maha pelimpah kasih, maha pemilik kerajaan, maha pemilik keluhuran dan kemurahan, maha adil, maha penghimpun, maha kaya, maha pemberi kekayaan, maha pencegah, maha pemberi bahaya, maha pemberi manfaat, maha pemilik cahaya, maha pemberi petunjuk, maha pencipta pertama, maha kekal, maha mewarisi, maha tepat tindakannya, dan maha sabar. Selanjutnya, cara menginternalisasi kepribadian Rabbani. Yang pertama, menjaga dan memelihara potensi fitriyah al-asma al-husna pada dirinya. Sabda Nabi SAW, Allah itu memiliki 99 nama yang baik. Barang siapa yang menjaganya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pemeliharaan potensi al-asma al-husna mengandung arti pelaksanaan terhadap isi kandungannya serta menghindari perbuatannya. Berzikir dengan al-asma al-husna baik dengan ucapan lisan maupun dengan mengingat di dalam hati, sebab hal itu akan mengingatkan manusia pada potensi dirinya. Berdoa memohon dengan al-asma al-husna karena hal itu meningkatkan autosugesti untuk berkepribadian baik. Doa ada yang bersifat umum karena doanya tanpa dilatar belakangi oleh motivasi tertentu. Seperti seseorang berdoa, Ya Arham Al-Rahimin Irhamna, wahai zat yang paling penyayang, sayangilah kami. Memiliki arti bahwa yang bersangkutan pemohon kepada Allah SWT agar dirinya mampu mengaktualisasikan sifat penyayangnya, karena ia telah mendapatkan limpahan kasih sayang dari zat yang tidak habis-habis kasih sayangnya. Selanjutnya, kepribadian malaki. Istilah malaki berasal dari akar kata malaka yang berarti memiliki, mempunyai, atau menguasai. Istilah malaki kemudian dinisbatkan menjadi salah satu makhluk Allah yang disebut dengan malaikat, bentuk jamak dari malak. Kepribadian malaki adalah kepribadian individu yang didapat setelah mentransformasikan sifat-sifat malaikat ke dalam dirinya untuk kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata. Atau dalam bahasa yang sederhana, kepribadian malaki adalah kepribadian individu yang mencerminkan sifat-sifat kemalaikatan atau malakiyah. Kerangka dasar kepribadian malaki, firman Allah Subhanahu wa taala adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Artinya, tidak ada suatu jiwa pun diri melainkan ada penjagaan atau hafiz. Quran surat Al-Tariq ayat 4. Menurut tafsir Al-Jalalain, maksud penjaga adalah malaikat yang menjaga manusia agar berkepribadian baik. Sementara tafsir Al-Qurtubi menukil dari pendapat Abu Umamah bahwa manusia dijaga 160 malaikat untuk mengimbangi kejahatan setan. Selanjutnya, pola dan bentuk-bentuk kepribadian malaki. Terdapat dua pola untuk menuju kepribadian malaki. Pertama, pola yang merujuk pada tugas-tugas malaikat khusus. Firman Allah Subhanahu wa taala, tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Quran surat Al-Saffat ayat 164. Kedudukan tersebut tentunya tidak terlepas dari tugas-tugas khususnya. Bentuk-bentuk kepribadian malaki adalah kepribadian Jibril, kepribadian Mikail, kepribadian Israfil, kepribadian Israil, kepribadian Rakib, kepribadian Atid, kepribadian Munkar,
kepribadian Nakir, kepribadian Ridwan, dan kepribadian Malik. Kedua, pola yang merujuk pada sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan malaikat. Berdasarkan pola ini, bentuk umum kepribadian Malaki adalah kepribadian nuri atau bercahaya, sebab malaikat tercipta dari nur yang mampu menerangi kehidupan yang lain, baik jiwa maupun raga. Sedangkan bentuk-bentuk khususnya adalah menjaga diri dan tidak melupakan pada tugas-tugasnya, membawa berita gembira sambil mengucapkan salam dan menghindarkan ketakutan bagi yang lain, takut terhadap murka atau siksa Allah Subhanahu wa taala, selalu bersujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak menyombongkan diri, menjaga kemuliaan diri dan berbakti, patut menjadi utusan duta dan delegasi untuk mengurus segala keperluan yang lain dengan modal sayap, jangkauan dan wawasan 2, 3, atau 4 yang luas, mampu membentuk barisan, kesatuan dan persatuan yang rapi, lurus dan kokoh sehingga tidak ada musuh yang mampu menerobosnya. Senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampun orang-orang yang baik. Mendoakan rezekinya bertambah bagi orang yang senantiasa infak dan rezekinya mengurang bagi yang pelit. Mencatat dan menginventarisir data dengan baik. Membantu orang-orang mukmin yang berperang melawan orang-orang kafir berjumlah 3.000 malaikat, 5.000 malaikat dengan memakai tanda atau sandi, 1.000 malaikat yang datangnya berturut-turut, memotivasi dengan cara memberi berita gembira, menjatuhkan mental musuh dengan memberi ketakutan. Yang terakhir, menegakkan keadilan. Selanjutnya, kepribadian Qurani. Istilah Qurani memiliki akar yang sama dengan karinah atau indikator bukti petunjuk. Qarana, menggabungkan, Qur'u, menghimpun, dan Qur'a, membaca, yang secara bahasa berarti mengumpulkan, jama'u, dan menghimpun, dam. Istilah Qur'a ini kemudian dinisbatkan dengan salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang terkumpul dalam satu mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas yang membacanya termasuk ibadah dan memiliki makna tantangan bagi mereka yang mengingkarinya. Kerangka dasar kepribadian Qurani. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-39 disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak manusia memiliki pengetahuan yang luar biasa sehingga malaikat tunduk padanya. Namun pengetahuan yang dimiliki tidak mampu menjamin keselamatan hidupnya sehingga ia tergelincir hanya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adam kemudian dapat menemui jati dirinya. Peristiwa itu menjadi pelajaran bagi anak cucunya bahwa keselamatan hidup tidak semata-mata bergantung pada kekuatan ilmu pengetahuan, melainkan pada hidayahnya, yang hal itu dapat dipelajari melalui kitab suci, menteladani dan mempraktikkan nilai-nilai Al-Quran, melahirkan kepribadian Qurani. Kepribadian Qurani tidak berarti menghindari atau melupakan kekuatan ilmu pengetahuan, melainkan telah melampauinya. Artinya perwujudan kepribadian Qurani sesungguhnya diawali dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kokoh. Fungsi Al-Quran diantaranya adalah menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda yang hak dan batil, memperingatkan manusia yang lupa. Satu bacaan yang patut didengar agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk berpikir, menjadi petunjuk manusia agar berkepribadian solih. Firman Allah Subhanahu wa taala adalah inna hadzal qur'ana yahdi lillati hima aqwamu wa yubashshiru mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabir. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Pola dan bentuk-bentuk kepribadian Qurani. Agak sulit menentukan pola dan bentuk-bentuk kepribadian Qurani sebab ruang lingkupnya terlalu luas. Seluas tema-tema yang ada dalam Al-Quran atau seluas dimensi-dimensi kehidupan manusia.
Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38 disebutkan, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Namun pada intinya, kepribadian Qur'ani adalah kepribadian yang melaksanakan sepenuh hati nilai-nilai Al-Quran, baik pada dimensi i'tiqadiyah, khuluqiyah, amaliyah, muamalah, atau berdasarkan dimensi-dimensi kehidupan manusia seperti dimensi kehidupan primer, sekunder, maupun pelengkap untuk mempercantik diri. Sebab Al-Quran merupakan petunjuk rahmat, terapi, dan mengandung kemaslahatan bagi yang mau melaksanakannya. Dimensi primer merupakan dimensi esensial dalam kehidupan manusia yang apabila diabaikan maka hilang eksistensi kemanusiaan. Jadi, dimensi ini meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal pikiran, menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Dimensi pelengkap atau penyempurna merupakan dimensi kehidupan manusia yang digunakan untuk mempercantik diri, sehingga perilaku keislamannya menjadi lebih indah. Pada dimensi ini manusia dituntut berkepribadian yang cantik dan indah, baik perilaku luar maupun dalam, seperti dalam berpakaian, makan, minum, bergaul, dan sebagainya. Menutup aurat dalam berpakaian merupakan masalah primer, sedangkan keserasian dan keindahan merupakan masalah pelengkap. Bukanlah Allah itu Al-Jamil, zat yang indah, yang senang pada keindahan. Al-Jamal. Hadis riwayat Muslim, Al-Turmuzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Dengan demikian, bentuk-bentuk kepribadian Qur'ani adalah seluruh tingkah laku individu, baik berkaitan dengan kepercayaan, peribadatan, dan muamalah, atau berkaitan dengan kehidupan primer, sekunder, maupun pelengkap yang didasarkan nilai-nilai berdasarkan Al-Quran. Cara internalisasi kepribadian Qur'ani terdapat 5 cara. Yang pertama, tahsin al-tilawah, memperbaiki bacaan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Al-tahfidz, menghafal seluruh atau sebagian ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran, terutama surat yang wajib dalam sholat seperti surat Al-Fatihah. Al-tafsir, menafsirkan dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran yang dimulai dengan pemahaman terjemah ayat. Yang keempat, al-amal, mengaplikasikan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari, sebab dengan cara ini kepribadian individu menjadi baik, selamat, dan bahagia di dunia maupun akhirat. Al-dakwah, menyebarluaskan atau mendakwahkan ajaran-ajaran Al-Quran kepada masyarakat luas, sehingga di sekitar kita tumbuh dan berkembang masyarakat Qur'ani seluruh Qur'ani. Selanjutnya, kepribadian rasuli. Pengertian kepribadian rasuli. Istilah rasuli berasal dari akar kata rasala yang berarti mengirim dan mengutus. Istilah rasuli kemudian dinisbatkan dengan salah satu status makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan rasul, utusan. Kepribadian rasuli adalah kepribadian individu yang didapat setelah mentransformasikan sifat-sifat dan kelebihan-kelebihan rasul ke dalam dirinya untuk kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kerangka dasar kepribadian rasuli. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berikut potensi-potensi nafsahiyahnya. Dengan potensi itu manusia dituntut untuk mengenal diri, lingkungan, dan Tuhannya. Pola dan bentuk-bentuk kepribadian rasuli. Sebagai manusia pilihan, Al-Mustafa, Rasul memiliki beberapa sifat utama, yang mana sifat-sifat utama itu disederhanakan dalam 4 bentuk, yaitu jujur, terpercaya atau amanah, menyampaikan perintah atau tablik, cerdas atau fatonah. Kedua, pola yang merujuk pada kelebihan-kelebihan atau mukjizat para rasul. Jumlah rasul banyak sekali, tetapi yang wajib diketahui hanya 25 orang, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Para rasul itu memiliki kelebihan dan mukjizat, yaitu satu kelebihan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan musuh-musuhnya yang ingkar atau yang membangkang. Bentuk-bentuk kepribadian rasuli berdasarkan mukjizat para rasul adalah kepribadian adami. Satu, kepribadian rasuli memiliki keluasan ilmu pengetahuan. Jika bersalah karena mengikuti perilaku syaitan, maka cepat-cepat bertaubat. Kepribadian Idris,
kepribadian Nuh, kepribadian Hudi, kepribadian Shalihi, kepribadian Ibrahim, kepribadian Lutfi, kepribadian Ismail, kepribadian Ishak, kepribadian Yakub, kepribadian Yusuf, kepribadian Ayub, kepribadian Zulkifli, kepribadian Syu'ab, kepribadian Harun, kepribadian Musa, kepribadian Daud, kepribadian Sulaiman, kepribadian Ilyas, kepribadian Ilyasi, kepribadian Yunus, kepribadian Zakaria, kepribadian Yahya, kepribadian Isa, kepribadian Muhammad. Kepribadian Yaum Akhiri. Yaum Akhiri berasal dari kata yaum dan akhir yang berarti hari penghabisan atau penghujung. Istilah yaum akhir kemudian dinisbatkan dengan salah satu masa, yaitu masa yang paling akhir dari kehidupan manusia. Yang kedua, kerangka dasar kepribadian yaum akhir. Sebagaimana yang dijelaskan dalam struktur kepribadian Islam, rentang kehidupan manusia tidak hanya dimulai periode kelahiran dan diakhiri periode kematian, melainkan jauh sebelum dan sesudahnya. Apabila kehidupan manusia tanpa kehidupan sebelum dan sesudah kehidupan dunia, berarti kehidupan hampa dan sia-sia karena ia hidup tanpa rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Firman Allah Subhanahu wa taala adalah tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah fata morgana. Pola dan bentuk-bentuk kepribadian yaum akhiri. Oleh karena hari kiamat berkaitan dengan unsur-unsur keimanan yang bersifat samsiah, maka pola kepribadian yaum akhiri hanya dapat dicapai setelah penelaahan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan. Atas dasar itu, bentuk-bentuk kepribadian yaum akhiri sebagai berikut: berkepribadian sholih, baik terhadap diri sendiri sama manusia, makhluk lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkepribadian takwa, waspada dan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar sejarah masa lalu untuk meneropong masa depan, sebab orientasi masa depan itu lebih baik daripada masa sekarang. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya dan ulil amri, serta mengembalikan seluruh problem dan perselisihan kepadanya. Lalu selanjutnya, berkepribadian ilmiah, menjauhi perilaku syaitan, meramaikan masjid, mendirikan sholat, membayar zakat. Berkepribadian seperti kepribadian para rasul, menginfakkan sebagian hartanya untuk saham hari akhir, berbuat kebajikan dan menghindari kemadaratan, mempersiapkan diri untuk mati karena kematian merupakan pintu menuju akhirat, melakukan muhasabah atau introspeksi, dan mempersiapkan diri untuk dihisab. Selanjutnya, kepribadian takdiri. Nah, kepribadian ini adalah kepribadian terakhir. Istilah takdiri berasal dari akar kata qadara yang berarti ketetapan, aturan, hukum, kepastian, dan keharusan universal. Istilah takdiri kemudian dinisbatkan dengan salah satu ketetapan dan aturan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku secara konstan pada seluruh makhluknya. Kepribadian takdiri adalah kepribadian individu yang didapat setelah mengimani, memahami, mengaplikasikan ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini sehingga ia mendapatkan rahasia dan hikmah hidupnya menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan seluruh potensi manusiawinya. Agar potensi itu dapat mengaktual secara benar dan baik, maka dia menciptakan hukum-hukum, aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan atau keharusan universal yang hal itu lazim disebut dengan takdir. Kepribadian takdiri tidak berarti mengubah ketentuan atau aturan Tuhan, melainkan memahami bahwa seluruh alam ciptaannya termasuk manusia tidak dapat terlepas dari aturannya, serta menempuh aturan itu sebagaimana mestinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Pola dan bentuk kepribadian takdiri terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami
segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri anfus, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Quran Surat Fussilat ayat 53. Ayat tersebut menyebutkan 3 objek yang masing-masing memiliki takdir sendiri-sendiri, yaitu pertama objek afaki yang berkaitan dengan alam fisik. Prinsip utama takdir objek ini adalah adanya hukum kausalitas, berproses secara bertahap menurut pola-pola pertumbuhan dan perkembangannya, memiliki ukuran tertentu, berpasang-pasangan, memiliki hukum keseimbangan, berevolusi menuju pada kesempurnaan, diciptakan secara real, objektif, bi'al-haq, sengaja, konkret, tidak main-main, senantiasa tunduk dan patuh secara reserve pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir pada objek ini hampir sama dengan hukum alam dalam teori ilmu alam. Kedua, objek anfusi yang berkaitan dengan alam psikis, kejiwaan atau batiniah. Alam psikis memiliki sunnah psikis yang kriteria pengukurannya berbeda dengan sunnah fisik. Prinsip-prinsip takdir anfusi ini adalah bahwa seluruh aktivitasnya diorientasikan menuju pada kehidupan psikis yang al-sakinah atau kemapanan, al-tumakninah ketenangan, al-rohah rileks, al-mawadah cinta kasih, al-aman keamanan, al-sulh atau al-salam perdamaian, al-rafahiyah kesejahteraan, al-isbah kepuasan, al-fard kegirangan, al-sa'adah kebahagiaan. Ketiga, objek haki atau Qur'ani. Bentuk-bentuk kepribadian takdiri berdasarkan pola di atas adalah bertingkah laku berdasarkan aturan dan hukum Tuhan, sehingga tidak semena-mena dan sewenang-wenang menurut keinginan hawa nafsu, membangun jiwa yang optimis dalam mencapai tujuan hidup tertentu, tidak sombong atau angkuh ketika mendapat suatu kesuksesan hidup, sebab semuanya karena anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sunnah-sunnahnya, tidak pesimis dan stres, senantiasa beraktivitas dan berkreasi untuk mendapatkan sesuatu, memanfaatkan atau memfungsikan seluruh potensi. Teman-teman, itu dia pembahasan kita pada hari ini. Oh iya teman-teman, jadi aku mengingatkan lagi untuk kalian membeli buku teori kepribadian. Bukunya ini sangat rekomendasi sekali untuk kalian, karena teman-teman, ilmu itu tidak hanya itu saja. Ilmu itu ada pembaharuannya teman-teman. Jadi rugi bagi kita kalau kita tidak memperbarui ilmu yang kita punya. Jadi dengan membaca buku kita akan menambah ilmu, memperbarui ilmu kembali teman-teman. Karena ilmu itu akan menjadi amal kita. Ketika kita memiliki ilmu, kita berikan kepada orang lain dan dimanfaatkan dengan baik oleh orang yang kita berikan ilmu tersebut, maka akan menjadi amal jariah bagi diri kita sendiri teman-teman. Nah teman-teman, pasti teman-teman ingin sekali mendapatkan amal jariah yang baik. Jadi kalian semua bisa untuk belajar terus menerus, dan jangan lupa untuk membaca buku ini, Teori Kepribadian Perspektif Psikologi Islam, edisi kedua, dan penerbitnya adalah Raja Grafindo atau Raja Wali Pers, PT Raja Grafindo Persada. Penulisnya adalah Profesor Dr. Abdul Mujib MAG MSI. Nah teman-teman, demikian pembahasan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton, yang sudah mau mendengarkan materi hari ini. Semoga ilmu kita hari ini, ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian manfaatkan kepada hal yang positif, bisa kalian terima dan bisa kalian telaah lagi. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, karena subscribe dari kalian sangat berharga buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.